teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dan pengisian buku kas sederhana menggunakan Microsoft Excel. Perkenalkan, saya Francelina Friska Clara, program studi akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 12 KKN Reguler UKDW, Dusun Krebet, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo. Apa itu buku kas harian? Buku kas harian merupakan kelengkapan usaha yang perlu dimiliki untuk mengetahui pergerakan dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Buku kas ini berisi catatan segala hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, seperti transaksi pemasukan dan pengeluaran, detail pembelian barang, dan lain sebagainya. Buku kas digunakan untuk menulis kas keluar dan kas yang masuk di perusahaan. Oleh sebab itu, dalam pembuatan buku kas kita harus dapat membedakan dan memisahkan uang antara uang masuk dan uang keluar. Perusahaan perlu mencatat ini agar bisa diketahui keadaan keuangannya, khususnya pada kas. Apakah manfaat buku kas harian dalam sebuah usaha? Pada suatu periode tertentu, perusahaan memerlukan buku kas ini untuk mencatat segala keuangan agar kondisinya selalu diketahui. Pada setiap harinya, kondisi ini akan diketahui dengan menggunakan bantuan dari buku kas harian yang sudah kita buat. Bagaimana sih cara pembuatan buku kas harian dengan mudah dan simpel hanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, dengan adanya buku kas pembukaan ini dapat membantu teman-teman dalam pembuatan buku kas harian untuk usaha kecil atau buat teman-teman yang baru ingin memulai usaha. Nah, teman-teman bisa simak cara pembuatannya. Pertama-tama tentunya kita harus membuka aplikasi Microsoft Excel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tahap pembuatannya. Tahap yang pertama itu di sini saya akan membuat header. Pada baris pertama, ini saya akan memberikan judul buku kas harian. Kemudian pada baris kedua saya akan menuliskan nama perusahaan. Di sini saya menggunakan perusahaan UMKM. Keripik pisang. Dan kemudian pada baris kerja saya akan menuliskan periode yang ingin saya buat buku kasnya. Di sini saya akan membuat buku kas pada periode bulan Juli. Jadi saya tuliskan tanggal 31 Juli 2021. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat tabel di sini. Pada pembuatan tabelnya saya akan menggunakan 5 kolom. Teman-teman bisa menyesuaikan jumlah barisnya ya. Kemudian teman-teman setelah di blok seperti ini, teman-teman bisa memilih tab home, kemudian pilih gambar tabel di sini, kemudian klik all border. Nah, tabelnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan mengisi keterangan pada tiap kolom yang sudah kita buat tadi. Pertama-tama saya akan membuat keterangan pada kolom pertama, yaitu tanggal. Dan pada kolom kedua, saya akan menuliskan uraian. Pada kolom ketiga, saya akan menuliskan debit. Dan kolom keempat, kredit. Dan yang terakhir, kolom saldo. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, tabel kita belum rapi. Nah, gimana sih cara ngerapiinnya? Caranya di sini kita mulai dari header. Nah, headernya ini kita sesuaikan dengan ukuran tabelnya. Pertama-tama kita akan menyesuaikan posisinya menjadi di tengah-tengah tabel. Caranya blok, kemudian kita pilih tab home, kemudian pilih major and center. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini posisi tulisannya sudah berada di tengah. Lakukan hal yang sama pada baris berikutnya. Nah, agar lebih rapi lagi, tulisannya ada di dalam keterangan kolom-kolom yang sudah kita buat tadi, kita posisikan berada di tengah dengan pilih tab home, kemudian pilih yang center sini. Nah, agar lebih terlihat lebih jelas, maka
header dan keterangannya ini kita buat tulisannya menjadi lebih terang dengan cara kita blok tulisannya. Kemudian kita klik tab home dan pilih yang bold. Nah, sudah dijelaskan tulisannya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pengisian dari tabel yang udah kita buat ini? Nah, jadi yang pertama, kita akan menyesuaikan terlebih dahulu ukuran dari tabel ini. Biasanya saya akan membuat kolom uraian ini menjadi lebih besar. Kenapa? Karena keterangan itu biasanya lebih panjang. Jadi saya sesuaikan ukurannya agar lebih rapi. Nah, untuk pengisian tabel ini pertama-tama saya biasanya mengisikan dengan tabel pada tabel tanggal pertama. Saya semisal terjadi transaksi pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi saya tuliskan pada tabel ini 1 Juli 2021. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengisikan pada kolom uraian. Di sini saya akan menuliskan keterangan saldo bulan lalu. Kenapa saldo bulan lalu? Karena di sini kan kita akan membuat buku kas harian. Nah, per bulan. Nah, di sini saya akan membuat untuk bulan Juli. Jadi sisa saldo yang ada pada bulan sebelumnya itu, yaitu bulan Juni, kita masukkan pada buku kas ini untuk dijadikan saldo awal kita. Kemudian nominalnya saya akan tuliskan pada kolom debit. Misal nih, saya mempunyai saldo bulan lalu itu sebesar 1 juta rupiah. Saya tuliskan 1 juta rupiah. Nah, kenapa di kolom kredit? Karena ini adalah merupakan kas masuk. Jadi untuk kas masuk itu kita catat pada bagian debit. Nah, sedangkan untuk kas yang keluar, transaksinya kita tuliskan nominalnya pada kolom kredit. Kemudian pada kolom saldo ini merupakan jumlah saldo yang tersisa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada kolom debit ini satuannya untuk nominalnya belum ada. Nah, gimana sih caranya? Caranya cukup mudah, dan teman bisa blok terlebih dahulu tiga kolom debit. Kolom ini debit, kredit, dan saldo. Kemudian teman-teman blok, setelah itu teman-teman bisa pilih tab home, kemudian pilih yang format cell. Teman-teman pilih more accounting format, kemudian klik accounting dan pilih simbol yang disesuaikan dengan buku kas yang mau kalian buat. Di sini saya akan menggunakan simbol rupiah. Nah, maka dengan otomatis dia akan berformat seperti ini. Itu juga untuk pencatatan berikutnya. Nah, kemudian kita akan menyisikan kolom saldo. Dari mana sih kolom saldo ini? Jadi, kolom saldo ini didapatkan dari jumlah yang tertera pada kolom tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian klik debit, kemudian enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri secara otomatis, tidak perlu ditulis secara manual lagi, jumlah nominalnya akan otomatis muncul di kolom saldo dengan rumus sama dengan. Nah, kemudian teman-teman bisa menginstalkan transaksi selanjutnya. Misalnya di sini saya ada transaksi pembelian pada bulan Juli tanggal 1 2021. Nah, jadi pada keterangan ini saya menuliskan adanya kas keluar seperti transaksi pembelian perlengkapan barang dagang. Di sini simbol nominalnya sebesar 300.000. Kemudian saya enter. Untuk mendapatkan saldo ini gimana sih agar lebih mudah dan tidak perlu dihitung secara manual? Caranya teman-teman bisa klik kolom baris saldo, kemudian
teman-teman bisa klik sama dengan, kemudian klik E8 sebagai saldo awal, kemudian ditambah dengan sisi debit, kemudian dikurangi dengan sisi kredit. Udah enter, nah di sini saldonya akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena adanya kas keluar akibat dari terjadinya transaksi pembelian perlengkapan barang dagang. Setelah itu kita akan memasuki tahap perumusan. Nah, di sini saya akan memberikan rumus bagaimana sih supaya pencatatan ini lebih efektif dan cepat. Caranya teman-teman bisa menggunakan tahap berikut. Teman-teman bisa lakukan draft dari perhitungan yang sudah kita lakukan sampai dengan ke bawah sesuai tabel yang sudah kita buat. Teman-teman draft sampai ke bawah. Nah, angkanya akan muncul dengan angka yang sama karena berasal dari yang sudah kita lakukan perumusan tadi. Nah, gimana sih agar dapat performa secara otomatis nantinya? Sini teman-teman bisa lihat angkanya sama semua, yaitu berjumlah 700.000. Padahal belum ada transaksi yang terjadi. Gimana sih caranya supaya pada kolom ini kosong? Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan rumus if and. Nah, di sini saya akan memberikan rumusnya. Teman-teman bisa menggunakan if kurung n, kemudian buka kurung lagi, teman-teman bisa tab pada bagian debit 9C atau debit sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman sama dengan, nah karena kita ingin kosong, maka kita klik kosong. Nah, setelah itu kita berikan titik koma. Setelah itu kita masukkan tab pada bagian D9. Nah, kita maunya pada bagian ini nantinya kosong. Jadi kita tuliskan rumus lagi ini sama dengan kosong. Kemudian kita klik berikan tutup kurung lagi. Nah, setelah itu kita berikan titik koma. Nah, supaya nanti hasilnya 0, kosong, teman-teman bisa tambahkan rumus kosong lagi. Nah, setelah itu teman-teman klik titik koma lagi, kemudian teman-teman bisa berikan tutup kurung pada bagian akhir rumus yang sudah kita buat tadi. Kurung. Nah, itu teman-teman enter. Nah, sudah jadi rumusnya, kemudian teman-teman bisa mendraft agar rumusnya terformat secara otomatis. Dari bagian ini, tarik, teman-teman tarik sampai ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, hasilnya menjadi kosong. Kenapa? Karena belum terjadi transaksi di sini. Belum ada pencatatan. Jika sudah ada pencatatan, nanti ini akan terformat secara otomatis pada bagian saldo ini. Kita bisa coba lagi dengan melakukan pencatatan di sini, misalnya terjadi transaksi pada saat terjadi lagi. Jadi kita saja. Sini adanya transaksi pembelian peralatan barang dagang. Nah, maka kita karena transaksinya kas keluar, maka kita isi pada sisi kredit, kita tuliskan misalnya nominalnya 150.000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, pada kolom saldo ini terisi secara otomatis dan tidak perlu diisi secara manual lagi. Selanjutnya, saya akan menuliskan transaksi berikutnya. Itu terjadi adanya biaya
operasi. Nah, kemudian misalnya nominalnya 30.000. Nah, maka adanya pengurangan terhadap saldo. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Juli juga 2021 terjadi transaksi pembayaran gaji. Semisal kita akan menggaji satu orang karyawan, di sini saya tempatkan dengan nominal sebanyak 200.000. Nah, maka saldonya akan berkurang secara otomatis seperti ini. Kemudian pencatatan selanjutnya saya akan mencatat pada tanggal 2 Juli 2021. Pada tanggal 2 Juli ini tercatat transaksi penjualan barang dagang tunai. Nah, semisal ada penjualan barang, terjual barangnya secara tunai. Nominalnya misalnya sebesar Rp600.000. Maka adanya penambahan pada sisi saldo. Kenapa? Karena adanya uang masuk sebesar 600.000 karena adanya penjualan. Kemudian pada tanggal 2 lagi saya akan. Halo teman-teman di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan buku kas harian dengan mudah dan simpel hanya dengan menggunakan Microsoft Excel. Teman-teman dapat menggunakan buku kas ini untuk memulai usaha kecil. Karena caranya sangatlah sederhana. Teman-teman bisa simak cara-cara pembuatannya ya. Pertama-tama tentunya kita akan membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan memulai membuat buku kas hariannya. Saya akan membuat header terlebih dahulu. Pada baris pertama saya akan menuliskan buku kas harian. Kemudian pada baris kedua saya akan menuliskan nama perusahaan. Di sini saya akan menuliskan UMKM Keripik Pisang. Nah, kemudian langkah selanjutnya pada baris ketiga saya akan menuliskan periode yang ingin saya buat. Nah, di sini saya akan membuat buku kas harian pada periode bulan Juli. Maka saya akan menuliskan tanggal 31 Juli 2021. Apa sih langkah selanjutnya? Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat tabel. Di sini kita akan menggunakan 5 kolom. Teman-teman dapat melihat cara pembuatan kolom. Tabelnya teman-teman bisa blok 5 kolom, kemudian teman-teman bisa pilih tab home, kemudian pilih yang border ini atau tabel, gambar tabel ini, kemudian teman-teman klik yang all border. Nah, selanjutnya kita akan memberikan keterangan pada tiap-tiap kolom ini. Pada kolom pertama saya akan menuliskan keterangan tanggal. Kemudian pada kolom kedua kita akan menuliskan urutan. Kolom ketiga kita akan membuat kolom debit, keempat kredit, dan yang terakhir kolom saldo. Nah, langkah selanjutnya kita akan merapikan tabel ini menjadi tabel yang lebih menarik. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa memposisikan tulisan header ini yang kita buat tadi menjadi posisinya di tengah sesuai dengan ukuran tabel yang sudah kita buat. Caranya teman-teman bisa blok bagian baris ini, kemudian teman-teman pilih tab home dan klik yang major and center. Nah, otomatis tulisannya akan berada di tengah. Kemudian selanjutnya lakukan hal yang sama pada baris berikutnya. Nah,
Setelah itu kita akan memposisikan tulisan keterangan pada tiap kolom ini posisinya di tengah. Jadi kita blok terlebih dahulu kolomnya, kemudian kita klik tab home, setelah itu kita klik center. Kemudian agar lebih menarik lagi, kita akan menerangkan tulisan ini agar lebih tebal dan terlihat lebih jelas. Nah, caranya teman-teman bisa memblok tulisan-tulisan ini, kemudian teman-teman klik tab home, kemudian pilih yang bold. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini tulisannya menjadi lebih tebal dan lebih menarik terlihatnya. Kemudian, apa sih langkah selanjutnya? Di sini saya akan menyesuaikan ukuran tabel ini. Jadi, saya akan menyesuaikan ukurannya. Sini saya akan membuat tabel uraian, kolom uraian ini menjadi lebih besar ukurannya. Kenapa? Karena biasanya uraian itu lebih panjang ya. Nah, setelah kita sesuaikan ukurannya, kita melakukan pencatatan. Gimana sih cara mengisi tabel-tabel ini? Sini saya akan mengisikan pada tabel tanggal terlebih dahulu. Misalnya saya akan menuliskan tanggal 1 Juli 2021. Nah, sudah enter, teman-teman bisa mengcustom bagian tanggal ini menjadi agar performa. Caranya, teman-teman blok kolom ini, kemudian teman-teman klik tab home, kemudian pilih format cell, kemudian klik more accounting formula. Pada kategori teman-teman pilih date, kemudian custom. Di sini saya akan mengcustom dengan format yang kedua dari atas. Teman-teman bisa lihat sendiri, kemudian klik OK. Setelah itu kita akan ke tahap berikutnya, yaitu mengisi kolom uraian. Nah, pada kolom uraian pada tanggal 1 Juli 2021 ini, saya akan menuliskan saldo bulan lalu terlebih dahulu. Kenapa saya isikan dengan keterangan saldo bulan lalu? Karena di sini saya akan membuat buku kas harian pada bulan Juli. Nah, saldo bulan lalu ini dapat dari mana sih? Jadi, saldo bulan lalu ini dapat dari sisa saldo yang ada pada bulan sebelumnya. Misalnya pada bulan Juni itu sisa saldo kita ada 1 juta. Maka kita isi pada kolom debit sebesar 1 juta rupiah. Nah, teman-teman yang bertanya mungkin kenapa berada di tabel debit, karena merupakan kas yang masuk, jadi kita tulis di debit. Jika kasnya keluar, maka kita tulis di kredit. Kemudian jumlah saldonya kita akan tuliskan di saldo. Teman-teman bisa lihat di sini belum ada satuannya. Nah, gimana sih cara membuat formatnya agar lebih mempermudah dan lebih efektif? Caranya teman-teman bisa blok bagian debit, kredit, dan saldo ini terlebih dahulu sampai bawah. Kemudian teman-teman bisa pilih tab home, kemudian pilih format cell, klik more accounting format, kemudian pilih yang accounting. Di sini saya menggunakan simbol rupiah. Kemudian klik OK, maka nominalnya akan terformat seperti ini secara otomatis untuk berikutnya. Kemudian saya akan menyisipkan kolom saldo. Nah, gimana sih cara mengisi kolom saldo ini? Jadi caranya cukup mudah, kita klik dengan rumus sama dengan, kemudian kita klik debit bagian C8 ini, dan kita klik enter. Nah, di sini otomatis saldonya akan muncul sebesar 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menuliskan transaksi yang terjadi pada bulan 1 Juli 2021 lagi. Saya tuliskan
1 Juli 2021. Nah, jadi misalnya nih, pada bulan Juli tanggal 1 juga ada transaksi pembelian. Nah, di sini saya akan menuliskan pembelian perlengkapan barang dagang. Kemudian nominalnya kita akan menuliskan pada kolom kredit. Misalnya nih, sebesar 300.000. Nah, kenapa di kolom kredit? Karena pembelian itu merupakan transaksi yang mengakibatkan kas kita keluar dan saldo kita bakalan berkurang. Nah, gimana sih cara mengisi saldonya dengan cara yang mudah dan efektif? Caranya kita bisa menggunakan rumus. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan, kemudian saya klik saldo yang di atasnya pada baris E8, kemudian saya menggunakan rumus plus, kemudian plus kolom debit, kemudian dikurangi dengan baris kredit. Nah, maka akan secara otomatis saldonya akan keluar. Di sini saldonya sebesar 700.000. Kenapa 700.000? Karena ada transaksi pembelian yang terjadi. Gitu. Agar mempermudah dan mempersingkat waktu, kita dapat mendrag baris ini ke bawah sampai ke bawah tabel, kemudian kita lepas. Nah, teman-teman bisa lihat semua isi dalam kolom ini ada berjumlah 700.000. Sedangkan pada kolom sebelumnya itu tidak ada terjadi transaksi, masih kosong. Tapi di sini tertulis 700.000. Gimana sih caranya agar menjadi kosong karena belum ada transaksi? Kita bisa menggunakan rumus. Di sini saya menggunakan rumus if. Pertama, teman-teman bisa menuliskan if kurung n, kemudian buka kurung, kemudian kita klik pada C9, kemudian sama dengan 0, titik koma, kemudian kita klik kolom kredit pada D9, kemudian kita menggunakan sama dengan lagi 00, kemudian kita tutup kurung, titik koma lagi. Setelah itu kita menggunakan rumus 0 lagi, kemudian selanjutnya kita menggunakan titik koma. Nah, setelah itu sini setelah itu kita paling akhir rumusnya kita kasih tutup kurung, dan kita klik enter. Aku lupa dia klik ini. Kok nggak jadi? Nggak jadi ya.
koma ini, titik koma ini adanya sini kok rumus-rumus sekali ini. Astaga, itu nggak bisa nanti. Ini bagaimana? Oh, anjing. Oh, apa sering nggak jelas ya rumusnya? Penerimaan hutang. Hutang ini adalah hutang yang telah dibayarkan oleh pihak lain yang berhutang kepada UMKM ini, maka disebut hutang seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan pada kolom debit sebesar 400.000. Nah, ini enter. Maka saldonya akan bertambah. Kemudian pada tanggal 2 Juli itu lagi misalnya 2 Juli 2021 adanya biaya transportasi transportasi lagi sebesar 30.000. Jadi kita masukkan 30.000. Kemudian pada tanggal 2 Juli lagi 2021 ada transaksi. Pada 2 Juli 2021 ada transaksi biaya listrik. Jadi biaya ini sebesar 100.000. Kita tambahkan kredit, kemudian saldonya akan berkurang. Kemudian misalnya lagi pada tanggal 3 Juli 2021 adanya penjualan barang dagang tunai yaitu sebesar 400.000. Nah, ini pertama di sesi debit karena ada kas yang mampu. Kemudian pada tanggal 3 itu 2021 ada nih pembelian dengan perlengkapan barang dagang lagi. Kemudian perlengkapan barang dagang lagi itu sebesar 350.000. Nambahkan pada sesi kredit, maka semuanya akan berkurang. Nah, kemudian pada tanggal 4 Juli 2021 itu udah lagi transaksi penjualan barang ini bayar dengan secara tunai. Kemudian ditambahkan pada kolom debit karena adanya kas masuk seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu misalnya nominalnya 250.000. Nah, di sini kita sudah mendapatkan di sini saya hanya menjelaskan, memberikan contoh untuk bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli saja. Teman-teman yang mau membuat buku kas ini untuk periode tertentu, misal teman-teman mau buat pada bulan Agustus. Nah, pada bulan Agustus itu ada sampai akhir bulan. Nah, teman-teman bisa mencatat transaksi dari tanggal 1 sampai berakhirnya pada bulan Agustus tersebut. Setiap harinya melakukan pencatatan agar teman-teman tahu berapa sih saldo yang tersisa pada bulan itu dan berapa sih laba yang diterima. Nah, di sini saya sampai tanggal 4 saja melakukan pencatatannya. Teman-teman bisa lihat pada kolom saldo paling terakhir ini pada tanggal 4 Juli
saldo saya berjumlah Rp1.490.000. Nah, dari hasil keseluruhan ini yang saya dapatkan pada bulan ini, kas saya sebesar sekian. Nah, kemudian kita melakukan penjumlahan untuk memastikan apakah perhitungan kita benar atau tidak. Caranya, teman-teman bisa menggunakan rumus, sehingga menggunakan rumusan. Teman-teman bisa memperhatikan rumus yang digunakan. Ini sama dengan rumusan buka kurung, kemudian teman-teman bisa memblok dari bagian atas sampai ke bawah di enter. Nah, jumlahnya akan keluar sebesar Rp750.000. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada kolom kredit. Agar teman-teman tidak menulis manual lagi rumusnya, teman-teman dapat mendrag rumusnya dari sampingnya ini pada kolom debit, kemudian ditarik saja langsung ke kolom kredit. Maka jumlahnya akan keluar secara otomatis, teman-teman. Nah, di sini saya mau membuktikan apakah perhitungan saya benar atau tidak. Maka untuk itu saya menggunakan rumus sama dengan debit dikurangi dengan kredit, total kredit. Nah, di sini jumlahnya sebesar Rp1.490.000. Teman-teman bisa lihat hasilnya sama ya dengan saldo akhir yang kita punya dengan penjumlahan yang telah kita hitung tadi barusan. Nah, artinya perhitungan kita benar, tidak terjadi kesalahan. Nah, teman-teman bisa merapikan tabel ini lagi. Di sini saya akan menambahkan border atau garis. Tabel teman-teman bisa melakukan klik border, kemudian tekan alt border. Nah, teman-teman, di sini saya akan memblok lagi, membuat garis atau lagi pada header ini sampai bawah dan saya klik. Nah, untuk agar lebih menarik dari tabel ini, saya akan mewarnai bagian-bagian. Di sini saya akan memberikan warna, kita home, kemudian pilih icon color. Nah, teman-teman bisa warnai sesuai kebutuhan dan keperluan teman-teman. Di sini saya menggunakan warna biru muda. Kemudian untuk bagian ini saya juga berikan warna yang berbeda agar saya lebih bisa melihatnya. Saya menggunakan warna orange. Dan kemudian pada total saldo ini saya berikan warna kuning, lebih terlihat menarik. Nah, di sini saya juga akan membold atau menebalkan tulisan dari angka ini agar lebih enak dilihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini buku kas harian kita sudah selesai. Nah, teman-teman dapat juga merealisasikan pembuatan buku harian ini untuk mempermudah pencatatan teman-teman sekalian untuk membuka usaha kecil ataupun usaha lainnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.